Ya, untuk analisis menggunakan SPSS, di sini kita melakukan pengujian independent t-test dan pirate t-test. Caranya seperti ini. Jadi nanti bisa dibuka file ini ya, client data 0305. Nah, ini data dan hasil independent dan pirate t-test. Nah, di sini pada set data, nah ini adalah data yang sudah ditabulasikan. Jadi di sini ada kelompok data untuk uji independen dan uji paired t-test. Nah, ini adalah ini ya, yang ini untuk uji independent sample t-test. Jadi untuk yang independen ini kita susun datanya menjadi susunan vertikal seperti ini. Kemudian metode kita codingkan seperti ini ya. Jadi satu itu adalah untuk yang frontal, dua untuk visual, dan tiga untuk yang komunikatif, neokomunikatif. Nah, seperti ini susunan datanya. Dan untuk yang pirate, nah kita susun seperti ini saja ya. Oke. Selanjutnya kita buka aplikasi SPSS-nya. Nah, di sini saya menggunakan SPSS versi 26. Kita tunggu sebentar. Ya, akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik ini ya, variable view. Nah, kemudian kita masukkan variabelnya. Nah, ini kita copy ya. Jadi kita copy yang singkatannya terlebih dahulu. Ini kita copy. Kemudian kita paste di sini, variable view, kita paste di name. Seperti ini. Kemudian label kita masukkan ini, nama lengkapnya. Nah, selanjutnya seperti ini ya. Jadi untuk yang data ini independent t-test, untuk metode kita masukkan codingnya di sini, value-nya ya. Nah, mtd ini adalah metode untuk yang t-test. Jadi value 1 kita isikan sebagai ini metode frontal, seperti itu. 2, kemudian klik OK. Nah, kita masuk ke data view. Nah, seperti ini ya, kita masukkan data penelitiannya. Jadi yang kita masukkan adalah data yang independent t-test terlebih dahulu. Seperti ini, kita copy lalu kita paste di sini. Kemudian AB ini untuk yang paired t-test. Ya, seperti ini. Nah, yang pertama kita lakukan adalah pengujian normalitasnya terlebih dahulu. Jadi normalitas ini merupakan sebagai prasyarat untuk uji independen maupun paired sample t-test. Caranya seperti ini. Klik analyze, kemudian deskriptif ya, lalu klik explore. Nah, kita uji untuk data yang independent t-test terlebih dahulu. Nah, untuk metode kita masukkan ke factor list ya, dengan mengklik tanda panah yang ini. Kemudian skor hasil tes kita masukkan ke dependent list. Kita klik plot. Ini kita lepas saja centangnya karena tidak digunakan. Box plot kita pilih none, kemudian ini kita centang normality plot with test. Continue. Nah, pada display kita pilih yang plot saja. Oke. Nah, ini untuk yang independen ya, data independen. Kemudian yang pairednya sama seperti tadi, deskriptif, lalu explore. Ini kita pindahkan ke sini ya. Nah, kita masukkan ini kelas A, kelas B, kita blok seperti ini, kita masukkan ke dependent list. Factor list ini ya, kita lepaskan. Nah, jadi factor listnya kosong untuk data yang paired t-test. Lalu klik OK. Nah, ini adalah hasil dari uji normalitasnya. Jadi ini adalah normalitas kelas AB. Nah, yang atas ini adalah untuk yang metodenya. Nah, di sini yang kita lihat adalah nilai signifikasi baik Kolmogorov maupun Shapiro-Wilk. Dikatakan terdistribusi normal jika nilai signya ini lebih besar dari 0,05. Nah, ini dapat kita ketahui nilai signya itu
baik Kolmogorov maupun Shapiro ya, seperti ini. Kolmogorov maupun Shapiro itu dua-duanya, seluruhnya ya, keduanya itu lebih kecil dari 0,05, maka kelompok data penelitian ini terdistribusi tidak normal, seperti itu. Nah, ketika datanya tidak normal, di sini bisa diuji menggunakan ini ya, bisa diuji menggunakan uji ini. Nah, Kruskal-Wallis untuk yang parity testnya dan uji Wilcoxon digunakan untuk yang paired sample t-test, seperti itu. Jadi untuk yang independen kita menggunakan Kruskal-Wallis, untuk yang paired kita menggunakan Wilcoxon, seperti itu ya. Oke. Nah, di sini sudah saya ujikan juga. Nah, kita fokus ke sini dulu, ke independent t-testnya dulu. Nah, untuk pengujian independent t-test caranya seperti ini. Klik analyze, kemudian compare means, kita pilih ini independent sample t-test. Nah, skor hasil tes ini kita masukkan ke test variable, kemudian untuk metode kita masukkan ke grouping variable, seperti ini. Kemudian kita klik define group. Nah, di sini ada 3 grup ya. 3 grup itu maksudnya adalah ini ada 3 metode. Nah, ini ya metode. Jadi 1 itu adalah frontal, 2 itu adalah audiovisual, dan 3 adalah komunikatif. Nah, kita bandingkan satu per satu. Jadi 1 dengan 2, 1 dengan 3, 2 dengan 3, seperti itu. Caranya seperti ini ya tadi. Define group. Nah, kita bandingkan 1 dengan 2 dulu. Grup 1, grup 2 kita isikan 2. Continue. Oke. Nah, ini adalah independent t-test yang pertama. Kemudian independent t-test yang kedua. Define group. Grup 2 kita isikan 3. Nah, ini. Kemudian untuk t-test yang ketiga, yaitu grup 1 kita isikan 2, grup 2 kita isikan 3, seperti ini, lalu klik OK. Nah, ini ya. Oke. Setelah seperti ini bisa di copy datanya atau hasilnya, ini di copy seperti ini ya, copy, kemudian kita paste di Excel. Yang selanjutnya kita interpretasikan. Nah, seperti ini. Oke. Dan ini berlaku untuk uji yang lainnya juga ya. Oke, kita baca dulu interpretasi untuk yang ini, untuk yang independent t-test. Jadi untuk yang independent t-test itu yang perlu dilihat adalah nilai dari ini ya, seek to tell-nya ini. Nah, seek to tell ini menunjukkan apakah ada perbedaan dari metode ini ya. Metode yang kita uji itu metode frontal dan metode audio visual. Nah, di sini kita lihat apakah ada signifikan atau ada perbedaan yang signifikan antara dua metode ini. Nah, kita lihat nilai seek-nya. Di sini nilainya 0,014 atau lebih kecil dari 0,05. Maka pada pengujian metode ini ya, metode frontal dengan metode audio visual itu terdapat perbedaan yang signifikan. Nah, untuk kita mengetahui perbedaannya, kita bisa lihat di nilai min-nya. Jadi di sini dapat diketahui perbedaannya itu bahwa nilai metode audio visual itu memiliki nilai rataan yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode frontal. Jadi seperti itu ya untuk cara membacanya. Nah, itu berlaku juga dengan ini metode berikutnya. Nah, di sini membandingkan metode frontal dan metode komunikatif. Seek-nya lebih kecil dari 0,5. Kita lihat bahwa metode neokomunikatif memiliki nilai rataan yang lebih besar dibandingkan dengan metode frontal. Jadi seperti itu. Untuk yang pengujian ketiga juga seperti itu caranya, sama. Nah, yang selanjutnya adalah uji paired sample t-test. Caranya seperti ini. Klik analyze, kemudian kita pilih compare means, kita pilih ini paired sample t-test. Nah, pada pengujian ini kita masukkan datanya seperti ini ya. Jadi pair, nah ini kelas A kita masukkan ke variabel 1 seperti ini, kemudian kelas B kita masukkan ke variabel 2 seperti ini, lalu klik OK. Nah, di sini juga sama ya. Kita lihat ini seek-nya lebih kecil dari 0,05, maka di sini perbedaannya itu signifikan. Nah, beberapa perbedaannya kita lihat di sini.
Jadi untuk kelas A tidak akan memiliki rata-rata yang lebih besar dibandingkan dengan kelas B. Seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya adalah untuk uji alternatifnya. Untuk uji alternatif di sini, jadi takutnya nanti ditanyakan ya karena datanya tidak normal. Biasanya ditanyakan untuk uji alternatifnya. Jadi untuk yang independent test kita uji menggunakan Kruskal-Wallis. Oke, caranya seperti ini. Klik analyze, kemudian kita pilih ini ya, non parametric test, kita pilih ini independent samples. Nah, kita pilih fields, metode kita masukkan ke groups seperti ini, kemudian skor hasil tes kita masukkan ke test field. Kita klik setting. Nah, kita pilih customize test. Nah, centang ini Kruskal-Wallis one way ANOVA. Kita run. Ya, ini adalah hasil ujinya. Jadi pada pengujian ini menggunakan penguji non parametrik ini. Jadi metode frontal dan metode audiovisual itu tidak terdapat perbedaan yang signifikan ini ya. Karena nilai signya itu lebih besar dari 0,5. Namun pada dua metode ini, perbandingan dua metode yaitu metode frontal dan neokomunikatif dan metode audiovisual terhadap neokomunikatif itu terdapat perbedaan yang signifikan. Jadi yang berbeda signifikan di sini adalah metode frontal dengan metode komunikatif, kemudian metode audiovisual dengan metode komunikatif. Nah, yang jelas berbeda adalah metode komunikatif seperti itu. Oke. Nah, ini adalah bentuk interpretasinya ya. Nah, selanjutnya adalah uji Wilcoxon untuk yang parity test. Caranya klik analyze, kemudian kita pilih menu ini ya, non parametric test, kita pilih legacy dialog ini to related samples, kita klik. Nah, kita klik kelas A ke variabel 1, kemudian kelas B ke variabel 2. Ini sudah default ya Wilcoxon, lalu klik OK. Nah, ini adalah hasilnya. Kita lihat nilai signya ini ya. Nah, di sini dapat diketahui bahwa nilai signya itu lebih kecil dari 0,05, maka pada pengujian kelompok kelas B dengan kelas A itu terdapat perbedaan yang signifikan. Nah, seperti itu ya. Oke, sekian untuk pengujiannya. Jika ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Terima kasih.